Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang singkat dengan Pendeta Robi Aser. Walaupun di saat pandemi COVID-19 pada saat ini, kami yakin dan percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Perbincangan kita pada malam hari ini sebelum Bapak Ibu istirahat tidur malam terambil dari Almanak Mas Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, Lukas 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-19 tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Pak Pendeta, saya ingin mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini mewakili pertanyaan jemaat kita yang selama ini mungkin belum terjawab ya. Yang pertama, mengapa Yesus memilih murid-muridnya? Kemudian yang pertanyaan yang kedua, siapa murid-murid Yesus ini? Apakah dilihat dari latar pendidikan, dilihat dari latar jabatan, lain-lain? Lalu apa yang bisa kita petik dari rekop ini? Tapi sebelum Pak Pendeta menjawab dan memberikan pesan renungan ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan puji-pujian dari keluarga Alwindra Rawi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa, buatanmu hidupku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Salam, senang menjumpai Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini dalam bincang-bincang kita yang tentang firman Tuhan. Doa kami semoga Bapak Ibu Saudara terus sehat dan selamat menikmati malam dengan keluarga dan orang-orang yang Bapak Ibu Saudara kasihi. Terima kasih buat Nate yang sudah memberikan pertanyaan kepada kita. Ada 2 pertanyaan yang sudah diajukan. Kita masuk saja dalam pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa Yesus memilih dan memanggil murid-murid? Ya. Kita melihat dalam Injil Markus pasal 3 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk mengikuti Dia dan akan diutus untuk memberitakan Injil. Jelas bahwa Yesus sudah mengetahui bahwa saat tiba penggenapan yang sudah semakin tiba, bahwa murid-murid ini adalah buku yang hidup untuk menyaksikan Yesus Kristus. Memang mereka bersama-sama dengan Yesus beberapa tahun, tapi tidak lama lagi
Mereka lah yang akan meneruskan amanat untuk disampaikan kepada semua orang. Kemudian kita juga melihat yang menarik Bapak Ibu Saudara, ayat yang 13, memanggil murid-murid. Kata murid ini bisa berarti seorang pelajar. Dan memang kenyataannya bahwa murid itu belajar mengenal Yesus. Mereka jatuh bangun sama seperti kita. Nah, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang belajar. Kenapa kita perlu belajar? Supaya kita semakin mengenal Yesus, dan ketika tiba saatnya seperti sebuah lagu mengatakan, bila muka dengan muka, maka kita ingin berjumpa dengan sang pemilik hidup kita, yaitu Yesus. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa murid? Apa yang bisa kita renungkan dari perikop kita malam hari ini? Yang pertama, siapa murid? Mereka adalah orang-orang yang biasa sama seperti saya. Bagi Yesus, tidak menjadi soal siapa dan bagaimana saudara, dan bagaimana murid itu. Tetapi saat kita berada di dalam tangannya Tuhan, kita akan mampu mengubah dunia. Keluarga kita yang dulu mungkin panas akan menjadi damai. Pekerjaan kita yang mungkin merasa membosankan dan melelahkan, ketika kita berada di dalam tangannya Tuhan, pekerjaan itu menjadi berkat bagi kita dan menyenangkan bagi kita. Bisnis yang kita lakoni akan kita kerjakan dengan benar ketika kita berada di dalam tangan Tuhan. Kita lihat mujizatnya. Murid-murid Yesus, ada pemungut cukai, pemeras, ada yang sok, penatik. Tapi kita lihat bagaimana kesetiaan para murid-murid Yesus. Mereka setia dan berani berkata benar dan membela kebenaran, bahkan rela mati. Mereka mampu hidup bersama. Apa yang bisa kita renungkan Bapak Ibu Saudara? Ketika kita siap dibentuk oleh Tuhan, maka sesulit apapun masalah dan tantangan hidup, kita akan mampu mengatasinya secara matang. Yang kedua, kekerasan hati kita, sulitnya kita bersama, tetapi ketika di dalam Yesus juga bisa bersatu. Ketika kasih Kristus itu menjadi guru kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Bapak Ibu yang berbahagia, bincang-bincang kita telah selesai. Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan memelihara kita di saat pandemi ini. Jangan lupa jaga selalu kesehatan agar kita terjaga dan tidak terkena virus ini. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri perbincangan kita dan akan istirahat malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memerlukan campur tangan Tuhan dalam kami menghadapi COVID-19. Kuasa kebesaran-Mu ya Tuhan, biarlah memulihkan keadaan kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, malam adalah bagian kehidupan yang Tuhan ciptakan untuk kami beristirahat. Pelihara dan jagalah kami ya Tuhan. Istri, suami, anak-anak, orang tua mertua kami, teman, sahabat, jemaat Tuhan. Pelihara ya Tuhan pemimpin bangsa kami, tingkat pusat sampai daerah. Atas perkenanan Tuhan, kami besok boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Seraya bersyukur dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Amin.